Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya dapat ketemu kembali. Hari ini saya berencana akan mencoba membahas tentang penyakit yang sering terjadi pada masyarakat kita. Apa itu pada anak kita, pada istri kita, pada suami kita, pada orang tua, ataupun kadang pada tetangga kita. Penyakit ini sering terjadi pada di musim dingin, atau bahkan di musim panas sekalian. Oke, sebelum kita teruskan materi ini, silakan untuk like, komen, subscribe, dan follow. Baik. Materi yang akan kita angkat sore ini adalah tentang penyakit di musim hujan, yaitu influenza. Penyakit influenza. Influenza dalam pandangan kedokteran kuno atau traditional Chinese medicine itu disebut sangfeng atau flu ringan. Nah, kalau kita lihat dari basis kedokteran modern, flu disebabkan oleh virus yang memicu flu ataupun asma seseorang. Flu ini dapat muncul dengan gejala yang ringan hingga sampai gejala yang berat. Bahkan parah sebagaimana karakteristik klinisnya. Gitu. Tapi dalam pandangan kedokteran kuno, flu ini masuk ke dalam kategori penyakit luar. Apa yang dimaksud dengan penyakit luar? Penyakit luar ini adalah perubahan iklim yang ekstrim atau perubahan cuaca yang begitu cepat sehingga daya tahan tubuh seseorang melemah. Meskipun influenza adalah penyakit menular akut pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza itu sendiri, penyakit ini ditandai dengan serangan yang tiba-tiba dan gejala yang secara umum nyata serta dapat menimbulkan epidemi yang parah, penyebaran yang parah. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, flu ringan disebut sangfeng dan flu berat disebut chong sangfeng atau flu yang tak terkendali. Pengobatan tradisional Tiongkok menyatakan bahwa paru-paru mengatur pernafasan, tak perlu tuan rumah dari energi. Dengan begitu dia mengatur pernafasan. Terbuka ke hidung, melalui hidung, dan berkomunikasi di kulit dan rambut. Ketika cuaca berubah tiba-tiba, suhu tidak teratur, atau ketika seseorang berkeringat dan terkena angin, jika pada saat itu tubuh manusia lagi lemah, atau daya tahan tubuhnya sedang lemah, tentang faktor patogen eksogen, patogen eksogen ini dari luar akan menyerang tubuh. Pertama-tama dia menyerang paru-paru melalui mulut, hidung, ataupun kulit, dan tinggal di dalamnya dengan akibat disfungsi sistem pertahanan yang lemah atau pertahanan superficial luar. Jadi patogen luar menyerang tubuh, sehingga sementara pada saat itu tubuh kita sedang lemah, energi pertahanan tubuh kita atau WC kita sedang lemah, sehingga patogen gampang masuk ke tubuh kita, sehingga menyebabkan terhalangnya energi paru-paru dan terjadinya penyakit atau timbulnya penyakit. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan faktor patogen eksogen. Faktor patogen eksogen ini adalah faktor-faktor
penyebab penyakit yang muncul dari luar. Contohnya seperti angin, dingin, panas, lembab, kering, panas yang terik, dan segala macam. Itu faktor-faktor penyebab penyakit yang dari luar menyerang ke tubuh. Bagaimana dia masuk? Dia akan masuk melalui angin. Melalui angin masuk ke tubuh. Melalui hidung, mulut, dan paru-paru. Dan organ pertama yang akan dilalui adalah saluran pernafasan, yaitu paru-paru. Kenapa? Karena paru-paru yang mengendalikan energi dari luar atau nafas. Begitu. Oke. Itu yang dimaksud dengan faktor penyakit eksogen yang dari luar. Dalam kedokteran modern, itu yang disebut virus. Jadi itu yang disebut virus. Jadi angin membawa dingin, maka tubuh kita akan lebih dominan terasa dingin. Angin membawa panas, maka tubuh kita akan terasa lebih dominan panas. Angin membawa lembab, maka tubuh kita akan terasa nyeri-nyeri. Hidung akan tersumbat, kepala terasa berat, dan segala macam. Begitu lagi gejala yang membedakan. Jadi, ada dalam penanganan flu ini, ada perbedaan berarti. Kita harus menentukan apakah flu yang menyerang saat ini bersifat dingin, bersifat panas, atau bersifat lembab. Dari mana kita mengetahui? Ya, simpel lah secara sederhananya, karena kita membahas materi ini sangat singkat, saya coba dengan mensederhanakan. Ya, kalau flu itu disebabkan oleh angin dingin, maka seorang akan tubuhnya merasa tidak nyaman, meriang, orang secara umum bilang meriang, suhu tubuh naik, hidung tersumbat. Terus yang paling gampang mendandai adalah tidak mengeluarkan keringat. Nah sebaliknya, kalau karena patogen panas, angin panas yang menyerang tubuh, yang terjadi adalah tubuh akan lebih dominan menunjukkan gejala panas. Kita takut di suasana yang panas, dan kembali lagi yang sangat gampang menandai ini adalah berkeringat. Nah, bagaimana dengan kalau patogen itu dari lembab? Badannya akan terasa berat, ngilu-ngilu. Dari situ kita bisa membedakan tindakan berdasarkan masing-masing gejala. Tapi saya mencoba mencari memberikan tip penanganan yang sederhana tapi cukup efektif. Kita akan mencoba menggunakan metode Tuina. Tuina ini semacam masas pijat Cina langsangan titik-titik akupuntur yang ada di tubuh manusia. Kita akan coba dengan itu. Ya, saya akan coba perlahan memberikan pengarahan titik apa aja yang akan kita gunakan. Nanti silakan lihat berpandu di gambar. Dan insya Allah itu bisa dilakukan mandiri atau dilakukan pada orang lain, pada anak kita, saudara kita, atau siapa. Baik. Poin utama untuk diagnosis, kita akan melihat gejala utama dari flu ini. Gejala utama dari flu ini adalah menggigil, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, keluarnya cairan dari hidung, batuk, dan sebagainya. Gejala sindrom angin dingin seperti menggigil hebat, demam yang ringan, tidak berkeringat, nyeri di kepala atau sakit di kepala, nyeri hebat pada alat gerak, tangan atau kaki berasa tidak nyaman,
rasa pegel-pegel, dari batuk, hidung tersumbat, keluarnya cairan dari hidung. Terus kalau kita lihat dari lidah, otot lidahnya terasa kelihatan pucat dengan selaput yang tipis dan keputihan. Serta denyut nadi, kalau kita tempel begini, duk 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 duk, begitu kita tekan, hilang, gitu. Atau duk 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 duk, begitu kita tekan, duk 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 duk, gitu. Jadi cara menandakan tadi apakah dia angin dingin atau angin panas, sama itu tadi kita lihat dari gejala yang muncul seperti menggigil, demam yang ringan, tidak ada keringat. Nah, yang paling gampang dia pegang posisi tadi. Boleh begini saja atau pakai 2 jari atau 1 jari. Kita hanya melihat bagaimana denyut nadi saat itu. Begitu kita tekan, dia hilang. Atau begitu kita tekan, dia tetap muncul. Oke, jadi untuk sindrom angin panas, dia akan terjadi adalah demam berat. Sedikit tidak suka terhadap angin atau kedinginan, tenggorokannya berasa nyeri dan bengkak, mulutnya kering, batuk, dahak kental yang sulit dikeluarkan, pinggir lidah memerah dengan selaput yang tipis, berminyak, dan kekuningan, serta denyut nadi yang mengambang, sama. Jadi angin panas, angin dingin tadi, dari dilihat dari tadi, itu akan sama. Kenapa? Karena dia penyakit dari luar. Yang perlu kita ketahui, penyebab penyakit dari luar ini, dia bersifat gampang menyerang tubuh, tapi seharusnya gampang juga diusir. Jadi gampang datang, tapi gampang pergi. Kalau tindakan yang kita lakukan tidak tepat, dia akan terus masuk ke dalam dari akut jadi kronis. Penyakit baru terjadi, jadi kronis, jadi lebih lama. Nah, itu menandakan kondisi seseorang memburuk, semakin memburuk. Tapi selagi tindakan yang benar, insya Allah tidak sampai seperti itu. Apa juga penyakit wabah? Penyakit wabah itu kan sebenarnya adalah patogen luar menyerang tubuh. Kebutuhannya ya makan yang cukup, istirahat yang cukup, maintain pikiran yang tenang. Hanya itu obat. Olahraga satu lagi. Aku akan olahraga. Oke. Sekarang kita coba masuk ke tahapan bagaimana kita melakukan manipulasi dasar terhadap penyakit influenza ini atau flu. Oke. Kita akan menggunakan metode rangsangan tangan atau manipulasi tangan. Ini disebut Tuina. Saya akan memberikan beberapa gerakan yang praktis. Tidak perlu mengingat namanya, tapi lihat gerakan. Oke. Gerakan yang akan kita gunakan adalah, pertama adalah dengan menggunakan jempol, bukan ujung, tapi bantalan ini dengan melakukan rangsangan memutar dengan putaran kecil hingga putaran besar. Bisa juga kita akan menggunakan 2 jari kita untuk memberikan penghangat. Oke. 2 jari tempel, digosokkan. Bisa juga kita akan menggunakan teknik menggunakan telapak tangan. Oke. Bisa juga kita menggunakan teknik
menyatukan antara telunjuk di atas jari manis. Seperti ini, dan lakukan lebih pada titik. Mungkin itu teknik sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun dengan tekanan yang konstan, tidak perlu tekanan yang terlalu berat, jadi konstan, tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat, jadi konstan ya. Oke, baik, kita akan coba mengaplikasikan bagaimana teknik rangsangan untuk mengatasi penyakit di musim hujan ini atau influenza ini. Tidak usah mengingat nama, tapi lihat gerakan. Baik, di tubuh bagian sini terdapat otot, di sini terdapat otot besar yang memegang tulang belakang. Itu ya. Di antara ini adalah belikat. Ini adalah belikat atau skapula. Di antara sini ada titik yang akan menghubungkan langsung ke organ paru pada saluran pernapasan. Oke, kita coba peragakan. Oke, kita bisa lakukan ini tulang, ambil 2 jari. Oke, kita bisa lakukan peragakan. Tidak usah penekanan yang berat, yang ringan aja, tapi konstan. Oke. Lakukan ini selama 3 sampai 5 menit. Oke. Setelah itu, perhatikan ini adalah tulang belakang. Kita akan memberikan penghangat pada ini dengan cara menggosok. Oke. Persilakan ininya duduk menghadap sini. Gunakan pelumas, minyak, atau vaselin atau apa aja yang bisa menghindari kulit iritasi. Oke. Oke, lakukan penggosokan di wilayah 3 sampai 5 menit. Ditepis tulang belakang. Tujuannya memberi kehangatan pada punggung. Oke, setelah itu lakukan rangsangan pada titik cekungan di sini. Di sini ada cekungan. Oke. Kita cukup melakukan dengan memutar ringan selama 1 sampai 3 menit. Selanjutnya, kita bisa mengambil titik bagian depan dengan memberi rangsangan. Selanjutnya, kita bisa mengambil tepi wilayah kuping. Oke, selanjutnya kita bisa mengambil wilayah kiri.
Jadi ini adalah rangsangan utama. Yang dimaksud dengan rangsangan utama, apapun jenis influenzanya, dingin atau panas, rangkaian rangsangan tadi harus dilakukan. Baik, demikian peragaan rangsangan yang simple yang bisa dilakukan. Sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan, tapi saya rasa ini cukup efektif dan ini sering dilakukan dan hasilnya sangat bagus.